jenazah, yaitu memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu disiapkan yaitu ini kain tipis untuk menutupi jenazah ketika mandi agar auratnya tidak terlihat. Kemudian ada kain yang nanti akan dibasahi untuk menggosok lubang-lubang mayat. Kemudian ada 3 jenis air, yaitu yang pertama air mutlak atau air murni, yang kedua air yang dicampur dengan kapur barus tapi tidak sampai merubah sifatnya air, kemudian air daun kelor atau bidara atau sampo juga bisa. Kemudian mayat diletakkan di atas meja atau dipan atau tempat-tempat yang tinggi lainnya. Kemudian ditutup menggunakan kain tipis yang sudah disiapkan tadi, seperti ini. Kemudian perut mayat diurut secara perlahan agar kotoran yang ada di dalam perut itu keluar. Kemudian setelah itu dibersihkan menggunakan air, diguyur. Kemudian membersihkan kemaluan mayat menggunakan sarung tangan atau kain dengan menggunakan tangan kiri. Jadi mayat ini dihadapkan ke kanan atau ke kiri untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian diguyur kembali menggunakan air. Kemudian mengambil kain yang sudah disiapkan tadi, kain tipis, kemudian dibasahi, kemudian membersihkan lubang-lubang yang ada pada mayit seperti mulut, hidung, mata, telinga dengan menggunakan telunjuk tangan kiri. Kemudian mewudukan mayit sebagaimana seperti wudunya orang yang hidup, baik syarat maupun rukunnya, yaitu niat bersamaan dengan mengusap wajah. Nawaitul wudu al-masnuna lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian menyiram kepala mayat, usahakan mulut tidak terbuka dengan menggunakan air yang telah dicampur daun bidara atau sampo ataupun daun kelor. Disiramkan ke kepala mayat. Kemudian rambut mayat digosok secara perlahan, disisir seperti ini. Jika ada rambut yang rontok atau bagaimana dari anggota tubuh mayat, itu diambil terus kemudian ditaruh kain kafan, kemudian dikuburkan bersama mayat. Kemudian menyiram anggota badan mayat sebelah kanan bagian depan terlebih dahulu, mulai dari leher sampai kaki. Kemudian dilanjutkan bagian kiri sama dari leher sampai kaki. Kemudian mayat diiringkan ke kiri, terus dibasuh bagian kanan, diiringkan ke kanan dan dibasuh bagian kiri. Kemudian ini membilas mayat menggunakan air mutlak atau air murni sebanyak 2 kali, mulai dari kepala sampai ujung kaki sebanyak 2 kali. Kemudian yang terakhir yaitu menyiram mayat dengan air yang telah dicampur dengan kapur barus dengan tujuan untuk mengawetkan mayat. Disiram sebanyak 3 kali disertai dengan niat memandikan jenazah, yaitu nawaitul ghusla an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Hal-hal yang dibutuhkannya atau yang dipersiapkan untuk mengkafani mayit, yaitu kita membutuhkan 5 lembar kain yang terdiri dari 2 kain lebar, kemudian ada 1 baju kurung, 1 kerudung, 1 sarung, dan 4 tali karena mayit berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada kapur barus yang ditaburkan pada kain kafan dan kapas untuk menutupi lubang-lubang pada anggota tubuh mayit.
Setelah dipersiapkan kain-kain tadi, kita akan menata kain kafan terlebih dahulu sebelum mengafani mayit. Yaitu yang pertama yang ditata adalah tali. Tali ditata bagian kaki, terus pantat, kemudian dada, kemudian atas kepala. Kemudian yang ditata yaitu kain lebar. Kain lebarnya ini berjumlah 2, ditata di atasnya secara bersebelahan. Seperti ini. Kemudian kerudung. Kalau untuk mayit laki-laki itu pakainya sorban. Kemudian sarung. Dan yang terakhir itu baju kurung. Setelah semua sudah disiapkan, kain kafan itu ditaburi dengan kapur barus. Kemudian mayat diletakkan di atas kain kafan. Karena ini praktek, maka kain yang dibuat untuk menutupi mayat itu dilepas terlebih dahulu. Biasanya kan dipasang untuk menutupi aurat mayat. Kemudian meletakkan kapas pada lubang-lubang anggota tubuh mayat seperti mata, kening, hidung, mulut, kemudian pergelangan tangan ini disedekapkan terlebih dahulu. Tangan kanan di atas tangan kiri, terus pergelangannya ini dikasih kapas sama ruas-ruas jari seperti ini, seperti begini, terus gini itu dikasih kapas. Kemudian lutut juga dikasih kapas. Kemudian sela-sela jari kaki. Jika semua anggota lubang tubuh mayat sudah tertutup, maka yang selanjutnya yaitu memakaikan baju kurung. Kemudian sarung. Kemudian kerudung. Untuk menutupi rambut agar aurat mayat ini tetap terjaga. Jika sudah, maka proses pemakaian kain lebar itu dari sebelah kiri ke kanan, kiri mayat ke kanan mayat. Yang ini juga dari kiri ke kanan.
Talian kain kafan mayat ini menggunakan tali simpul agar mempermudah ketika proses penguburan mayit, yang waktu ketika tali ini dilepas untuk membuka kain kafan ini dikubur. Tali ini terletak sebelah kiri karena nanti mayat dibaringkan menghadap sebelah kanan. Jadi anggota badan yang di atas sebelah kiri untuk mempermudah pelepasan tali. Sudah, jadinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proses mensolati mayat, yaitu yang kemudian adalah proses penguburan mayat. Untuk liang kubur di sini saya menggunakan liang landak. Untuk ukurannya panjangnya itu sepanjang mayat, kemudian ditambah setengah meter. Kemudian untuk tingginya itu setinggi orang dewasa, kemudian ditambah 1 hasta atau sekitar 60 cm. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu selebar 1 meter. Kemudian selanjutnya yaitu meletakkan mayat pada liang lahat. Posisi mayat ini kepala berada di utara, kemudian kaki di sebelah selatan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian tubuh mayat ini diganjal dengan menggunakan gumpalan tanah sebanyak 3 butir, kemudian ditaruh di tengkuk mayat, kemudian di punggung dan di kaki mayat. Kemudian melepas tali-tali pada kain kafan. Dan membuka kain kafan bagian atas.
Kemudian menempelkan pipi mayat di tanah. Kalau sulit itu biasanya dikasih genggaman pasir, kemudian ditaruh pipi mayat. Kemudian ditutup menggunakan papan kayu biasanya. Ini berhubung tidak ada jadi menggunakan genteng ya Pak, maaf. Kemudian mayat diadzani dan diiqomati. Setelah mayat diletakkan di dalam liang lahat, kemudian liang lahat ini ditimbun menggunakan tanah. Setelah liang lahat ditimbun, kemudian diberi gundukan tanah ini kira-kira 1 jengkal. Kemudian diberi 2 nisan yang biasanya berisi nama mayat, terus lahir, tanggal lahir, dan kapan wafatnya untuk tanda. Terus kemudian diberi bunga, ditaburi bunga, kemudian mendoakan mayat. Amin.